In kana kaslan ma'a i'tiqadi wujubiha illam yatub ba'dal istitabah. Nah, kalau seandainya dia itu lakukan tadi, di sini di situ kaslannya ada nunnya tidak? Dicetakan yang ada nunnya? Ada. Nah, ya. Betanwin ya. Betul. Kalau seandainya dia lakukan itu karena malas. Nah, ma'atiqadi wujubiha, beserta masih dia yakini sholat itu wajib. Nah, illam yatub, kalau dia tak bertobat, ba'dal istitabati, setelah diminta tobat. Nah, jadi dia dibunuh bukan karena kekafirannya, tapi dibunuh karena hukumannya, karena dia tidak mau sholat. Had. Jadi kalau ditanya, menurutmu sholat ini wajib tidak? Wajib. Ya sholatlah kau. Kalau enggak dipancung. Mendinglah aku dipancung timbang aku sholat. Misalnya dia pilih begitu. Nah, maka dia akan dibunuh, dihukum pancung. Ini kalau hukum Islam tegak. Nah, dan dia tetap diperlakukan sebagaimana orang Islam. Nah, tetap diperlakukan sebagaimana orang Islam. Karena tak kafir dia. Beda nanti kalau pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Kalau mazhab Hambali, orang tak sholat langsung otomatis kafir. Nah, mazhab Syafi'i, orang tak sholat tak langsung kafir. Dilihat dulu. Nah, dilihat dulu. Tak sholatnya ini malas atau ingkar terhadap kewajiban sholat. Kalau karena malas, fasik, tidak kafir. Tapi kalau karena ingkar akan kewajiban sholat, maka kafir dia. Kalau mazhab Hambali tak dipandang, pokoknya tak sholat selesai kafir. Nah, maka kalau ada orang yang bermazhab Hambali, hati-hati. Suami istri satu tak sholat, fasakh nikah selesai. Kenapa? Karena yang satu dah kafir. Nah itu kan. Itu mazhab Syafi'i tak begitu. Kalau enggak apa tak berceraian semua orang, terpisah otomatis karena meninggalkan sholat tadi. Nah, karena memang secara zahirnya hadis itu bunyinya begitu, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang tinggalkan sholat dalam keadaan disengaja, faqad kafara zihara, sungguh dia telah kafir secara nyata. Kan udah begitu, tinggal sholat tak ada dikaitkan sama Rasulullah, harus begini harus begitu, barulah kafir. Tidak, tinggalkan sholat kafir. Nah, tapi ternyata ulama Syafi'iyah itu menggabungkan beberapa hadis. Nah, kita lanjut. Wa 'ala nadbil istitabah la yadman man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'sam. Nah, dan berdasarkan kesunahan minta taubat ini, nah, jadi meminta, dan karena kesunahan meminta supaya orang ini taubat, maka tidak, apa bahasa gitu? Kalau secara bahasanya tidak mengganti, di situ apa? Tidak dituntut, tidak wajib apa? Layatman, yang ada bahasa layatman. Tidak. Ya, lanjutannya itu tadi udah. Tidak dikenakan pidana. Oh, itu bahasa sudah bukan terjemah lagi. Itu bahasa sudah syarah kalau yang di itu. Jadi udah banyak tambahan. Jadi itu sunnah saja. Nah, berdasarkan itu, maka orang yang membunuh di situ diartikan memancung ya. Memancung. Di sini qatalahu, pokoknya bunuh.
Tak mesti dengan pancung lah. Pokoknya kalau ada orang yang ninggalkan sholat, ditengok oleh seseorang, kemudian dia bunuh, la yadman, dia tidak dituntut, tidak diqisos, tidak dipidanakan secara syariat. Nah, walaupun itu dilakukan sebelum taubat, lakinnahu, tapi dia yaksam, berdosa. Kenapa? Dia bukan hakim, belum lagi diputuskan oleh hakim. Karena had ini harus hakim yang putuskan. Nah, dan itu pun tak sembarangan. Karena banyak yang harus diperhatikan. Mau jatuhkan cambuk 100 kali kepada yang berzina, itu tak mudah. Jadi memang harus saksinya 4 orang laki-laki. Dan 4 orang laki-laki tadi itu menyaksikannya, kalau bahasanya itu seperti jari masuk ke dalam cincin, itu bahasa halusnya lah itu. Menyaksikan perzinahan itu bukan sekedar nampak ada orang berduaan di semak-semak langsung aku jadi saksinya, tidak. Ngapain di semak-semak, kan nggak tahu. Jadi memang harus 4-4-nya itu melihat seperti jari masuk ke dalam cincin, itulah bahasa halusnya. Barulah dia bisa menjadi saksi. Dan orang tadi bahasanya dicambuk 100 kali kalau belum pernah nikah lah ya. Istilahnya ghairu muhsan. Nah, itu yang tentukan harus hakim. Nggak boleh langsung diseret warga. Buka baju cambuk, tak boleh. Berdosa yang buat seperti itu. Gitu juga ada orang yang mencuri langsung ambil, potong tangannya. Berdosa kalau begitu. Karena banyak persyaratan. Nah, ini ada beberapa yang ingin tegakkan syariat Islam, khilafah segala macam. Semangatnya bagus. Tapi apakah semangat mendirikan khilafah syariat Islam sudah dibarengi dengan semangat belajar syariat Islamnya? Terkadang ada beberapa anak-anak muda lah yang memang kita, Masya Allah, khilafah, tegakkan khilafah. Semangat silahkan. Semua orang pingin lah punya hukum Islam. Tapi maunya semangatnya jangan itu. Ngaji tak pernah. Hukum Islam, mencuri apa? Potong tangan. Apa syarat pencuri dipotong tangannya? Ya mencuri saja. Nisabnya seberapa? Ada nisabnya. Baru tangan tuh dipotong. Nah, nisabnya tuh 1/4 dinar. Kalau 1 dinar sekitar harga seekor kambing, berapa harga seekor kambing? 2 juta lah kita bilang. Berarti kalau dia mencuri satu barang harganya sudah 500.000, barulah dia memenuhi nisab untuk potong tangan. Nyolong mangga pula mau dipotong tangan, kan tak cocok. Nah, yang seperti itu juga harus dipelajari. Kemudian apakah yang dicurinya itu memang di hirzul misli? Apalagi itu hirzul misli? Nah, makanya udahlah. Teriak bahasanya tegakkan hukum Islam, tapi tak pernah belajar tentang hukum Islam. Hirzul misli itu memang tempat penyimpanan yang layak. Kalau ada orang letak kereta di depan rumah, kuncinya tergantung, dicolong orang, itu tak potong tangan orangnya. Kenapa? Yang tak mau nyuri pun jadi pingin bawa kereta itu. Tapi kalau memang kereta itu di dalam rumah dikunci, kemudian dibuka rumah tadi, masuk dia, itu memang udah niat betul. Bukan ada kesempatan, memang ada niatan yang kuat. Jadi kalau barang itu tidak di tempat yang seperti itu, ya akhirnya. Nah ini ya namanya hukum Islam yang betul-betul dijalankan, bukan hanya semangatnya. Nah, wa yuqtalu kufran, dan dibunuh dalam keadaan kafir, intarakaha jahidan wujubaha. Dibunuh dalam keadaan kafir kalau seseorang tadi meninggalkan sholat 5 waktu tadi, alasannya karena mengingkari kewajibannya. Kalau ini kafir. Kalau ini kafir, maka dibunuh atas kekafirannya tadi. Fala yughassal wala yusalla alaihi. Maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan atasnya. Kalau yang tidak solatnya karena malas, tapi masih yakin solat itu wajib, diminta tobat. Solat kau sekarang atau dibunuh. Mati aja lah aku, malas sekali aku sholat, mending aku milih mati. Dibunuh, tapi karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban sholat. Maka dia habis itu dimandikan, dikafani, dikebumikan di pekuburan orang muslim, tak masalah.
karena meninggal dalam keadaan dihad sebagai muslim. Tapi kalau dia tidak sholatnya, kenapa kau tak sholat? Tak wajib sholat tuh. Maka ini orang hukumnya kafir, dia dibunuh tak dimandikan, tidak pula disolatkan, dan dikebumikan tidak di dalam pekuburan orang Islam. Nah, lupa saya matikan handphone. Nah, tapi apa hukum memandikan mayit orang kafir? Di sini kan dikatakan la yughassal, tidak dimandikan, tidak wajib atau tidak boleh atau haram. Nah, ini ada satu kitab Syamsul Munirah, rumusannya agak bagus. Nah, saya baca. Ini masalah orang meninggal. Yang pertama, karena orang meninggal itu ada 4 yang harus dilakukan: mandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Kelompok yang pertama, 4-4-nya wajib. Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, wajib dikuburkan. Siapa itu? Orang Islam. Nah, itu nih. Muslim, orang yang beragama Islam. Ataupun bayi dalam kandungan, bayi yang mati dalam kandungan, ataupun bayi yang sudah lahir tapi langsung mati tapi sempat ada tanda kehidupan. Kan sering gitu orang bertanya-tanya, ini ada bayi lahir di bagaimana, kan masih 8 bulan, masih 7 bulan. Seandainya begitu lahir ada tanda kehidupan itu 2 saja, bergerak atau bersuara. Kalau waktu lahir sempat bergerak atau waktu lahir sempat bersuara, maka hukumnya sama seperti orang yang hidup, muslim. Artinya dia dimandikan. Nah, artinya dia dimandikan, juga dia dikafani, juga dia disolatkan, juga dia dikebumikan. Wajib semuanya. Nah, kemudian kelompok yang kedua, yang 4 ini haram dimandikan, wajib dikafani, haram disolatkan, wajib dikebumikan. Nah, ini 2 wajib, 2 haram, kelang-kelang. Mandikannya haram, mengkafaninya wajib, menyolatkannya haram, kemudian mengebumikannya wajib. Ini siapa? Syahidul ma'rakah, artinya orang yang mati syahid di medan perang. Tak boleh dimandikan, haram. Kenapa haram? Menghilangkan darah yang mana itu menjadi saksi luar biasa nanti di akhirat. Jangan sampai darah-darahnya hilang. Nah, tapi tetap wajib dikafani. Kalau pakaian yang dia pakai itu sudah cukup, itu saja, tak masalah. Tapi kalau kurang, tambah lagi. Kemudian haram disolatkan, nggak boleh disolatkan. Kenapa? Karena yang tidak dimandikan maka tidak disolatkan. Nah, tapi juga wajib dikebumikan. Itu yang kedua. Tadi yang pertama 4-4-nya wajib. Yang kedua ini 2 wajib, 2 tidak. Nah, wajib dikafani, wajib dikebumikan. Haram haram dimandikan, haram disolatkan. Kelompok yang berikutnya. Nah, wajib dimandikan, wajib dikafani. Nah, tapi haram disolatkan dan wajib dikebumikan. Ini kelompok yang ketiga nih, karena berkaitan tadi sama ini. Ya, mohon maaf, ini informasi terkadang agak penting yang seperti ini termasuk yang sering ditanyakan. Nah, yaitu adalah bayi yang gugur, misalnya umur 6 bulan di kandungan, atau 7 bulan di kandungan, atau 5 bulan di kandungan, atau bagaimanalah, lahir. Tidak ada tanda kehidupan, tapi sudah berbentuk manusia. Nah, ini Bang. Lahir, nggak ada tanda kehidupan, sudah kaku gitu, bergerak tidak, bersuara pun tidak. Tapi sudah dalam bentuk manusia. Maka wajib dimandikan, wajib dikafani,
haram disolatkan. Nah, haram disolatkan dan wajib dikebumikan. Nah, ada itu. Walaupun nanti di sini ada perbedaan pendapat, asal sudah di atas 6 bulan, kalau menurut Imam Romli mau bergerak mau tidak, pokoknya wajib 4-4-nya. Ini pendapat Imam Romli yang muktamad, nanti kita sampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya, boleh dimandikan. Boleh artinya mubah. Mau dimandikan ya tak berpahala, tak berdosa. Tidak dimandikan juga tidak berpahala, tidak berdosa. Mubah saja dimandikan. Sunnah dikafani. Sunnah dikafani. Nah, haram disolatkan. Dan sunnah dikebumikan. Nah, ini hukumnya. Ini kalau nggak dicatat insya Allah lupa. Saya punya catatannya. Nah, tadi bagian-bagiannya tadi. Yang wajib semua, 2 wajib 2 haram, kemudian 3 wajib 1 haram. Ini yang keempat, mandikannya mubah, mengkafaninya sunnah, menyolatkannya haram, menguburkannya sunnah. Ini adalah calon bayi, karena dia belum jadi bayi. Nah, tidak berbentuk manusia, masih seonggok daging gitu. Lahirlah, apalah bahasa kita tadi. Masih dalam bentuk seonggok daging, belum ada tangan, kaki, kepala. Biasa usia berapa lah? Keguguran lah bahasanya. Mungkin usia 4 bulan, 3 bulan lah. Masih bentuk daging. Mau dimandikan, suka hati. Mau mandikan, mandikanlah. Tidak pun tak masalah. Ada sunnah segala macam, tidak. Mubah saja. Nah, mengkafaninya sunnah. Bungkus kain, itu sunnah. Tidak pun tak masalah. Nah, solatkan jangan, haram. Solatkan jangan dibawa ke masjid begitu. Allahu Akbar. Daging pula disolatkan, haram, tak boleh. Dikebumikan sunnah juga, tak sampai wajib. Tak sampai wajib. Nah, kemudian yang berikutnya, boleh dimandikan, sama, mubah dimandikan. Wajib dikafani, haram disolatkan, wajib dikebumikan. Mandikannya boleh saja, tak sampai sunnah. Mengkafaninya wajib, menyolatkannya haram, mengebumikannya wajib. Ini siapa? Ini adalah kafir zimmi. Orang kafir yang hidup berdampingan sama orang Islam, menghargai orang Islam. Jangan ada orang kafir meninggal dibiarkan saja. Tidak. Kafani, bungkus kain, wajib. Dimandikan, terserah. Mau mandikan, mau tidak, sama saja. Nah, habis dimandikan, solatkan. Jangan, tak boleh, haram solatkan. Nah, kebumikan, wajib dikebumikan. Itu kafir zimmi. Masih ada penghormatan kita kepada orang kafir zimmi. Nah, yang terakhir, boleh dimandikan. Bolehlah kalau mau dikafani. Haram disolatkan. Mubah juga dikebumikan. Siapa itu? Kafir harbi. Nah, kafir harbi, orang yang merangi orang Islam. Nah, orang Palestina sanalah ditembaknya. Mungkin orang Israel yang menyerang masjid-masjid mereka, menyerang pemukiman mereka, mati. Dimandikan, mubah saja, tak ada pahala. Dikafani, mubah saja, biarkan begitu saja, tak masalah. Nah, kemudian kalau mau disolatkan, haram, tak boleh. Dikebumikan, mubah juga, tak ada sunnah. Jadi dikebumikan, tidak dikebumikan. Nah, jadi bahkan mohon maaf, kalau dalam kitab Matalul Badrain nanti, seandainya mau dijadikan umpan makanan apa, terserah. Begitu. Nah, itulah tadi. Seandainya mau dikasih jadi umpan makanan apa, boleh saja, tak ada masalah. Kafir harbi. Nah, itu tadi. Nah, jadi itu tadi rumusannya. Nah, malas catat, foto kirim WA, Pak Isa nanti lah. Karena di sini jelas tabelnya. Nah, tapi tulisan Arab. Nanti tak tahu pula lagi. Apa asyik tu ini mana kata Ustaz tadi? Tulisannya Arab semua. Nah, jadi tadi kalau ada orang tak sholat karena ingkar kepada kekafirannya, berarti fala yughsal, tidak dimandikan, artinya tidak apa? Tidak boleh atau tak wajib.
Tak wajib, artinya mubah saja. Bukan sampai haram. Ada orang kafir mau disiram-siram begitu, boleh saja, tak ada masalah. Nah, wala yusalla, dan tidak disolatkan. Nah, kalau ini baru tak boleh, haram. Jangan disolatkan. Nah, alaih. Ya. Pahamlah memandikan. Karena yang sering dipertanyakan janin tadi, berkaitan nama janin tadi. Tapi menurut mazhab Syafi'i, pendapat yang dipilih adalah pendapat Imam Romli. Pendapat Imam Romli apa? Pendapat Imam Romli katakan, kalau usia sudah 6 bulan, keluar bagaimanapun bentuknya, maka sudah disolatkan. Artinya 4-4 itu wajib. Artinya mau bergerak atau tidak, menjerit atau tidak, maka itu tetap bahasanya wajib mandikan, wajib kafani, wajib solatkan, wajib kebumikan. Kalau sudah 6 bulan, itu pendapat Imam Romli. Kenapa? Karena itu minimal hamil. Minimal hamil dalam syariat kita 6 bulan. Maksimalnya 4 tahun. Masya Allah. Itu Bu ya. Minimal hamil 6 bulan. Jadi kalau ada orang menikah di bulan Januari, melahirkan di bulan Juli, jangan kita suudzon. Berarti udah duluan. Tidak. Dapat sudah 7 bulan. Karena minimal hamil 6 bulan. Nah, lahir, tak ada masalah. Maksimal 4 tahun. Tuh lahir masuk PAUD langsung. 4 tahun bulan, ya Allah. 4 tahun wallahu alam apakah ada kejadian, tapi ulama buat begitu tak tahu lah. Yang ada kisah tuh Imam Syafi'i 2 tahun di kandungan. Kalau sampai 4 tahun ya Allah, Bu. Lahir tinggal tadi saya bilang langsung daftarkan TK lah itu dah. Gitu lahir. Nah, jadi karena itu adalah minimal hamil, maka menurut Imam Romli sudah dianggap dia bukan as-siqtu, bukan orok yang keguguran lagi, tapi memang sudah manusia sempurna. Kemudian pembahasan itu selesai. Wa yubadiru man marra bifaitin wujuban, dan bersegera, yakni orang-orang yang telah kita bahas tadi, artinya yang meninggalkan salat tadi, bifaitin. Nah, dengan salat-salat yang tertinggal, artinya mengqadha salat-salat yang tertinggal itu wujuban secara wajib. Maka bahasa mudahnya, orang yang meninggalkan salat tadi itu wajib dia segera mengqadhanya. Lanjutannya, infata bila udrin, kalau dia tinggalkan salat tadi tanpa uzur. Kalau ada orang tak salat, misal nih, na'udzubillah, maghrib tadi ada yang tak salat, tinggallah maghrib tadi, masuk sudah ke isya nih, sengaja pula tak ada uzur, sengaja dia tinggalkan maghrib tadi, maka wajib segera. Kalau tak bahasanya dia segerakan, maka tiap detik, tiap menit, tiap jam yang dia lewati dosa. Artinya dengan kata lain, orang yang meninggalkan sholat, baik sengaja ataupun tidak sengaja, wajib qadha.